Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat diagram dari data yang ada di layar ya. Jadi pertama-tama kita hitung dulu jumlahnya, yaitu kita simbolkan dengan N. Kita pakai rumus sama dengan count A. Ini udah dapat count A. Lalu kita blok datanya. Setelah di blok, enter. Nah, muncullah jumlah datanya yaitu 50. Lalu kita cari lagi data yang terkecil dari semua data yang ada ya. Jadi kita rumuskan min atau yang kalau biasa kita bilang itu minimal. Lalu kita blok data, kita enter. Lalu sama kayak terkecil tadi ya, kita cari yang terbesar. Itu perbedaannya cuma di rumusnya, yaitu kita menggunakan sama dengan max ya, kita menggunakan rumus maksimal. Lalu di blok datanya lagi, lalu enter, muncul data terbesarnya. Lalu kita mencari range dari data ini ya. Nah, kita perbesar sedikit sebentar ya. Nah, kita akan menggunakan rumus ya, lalu sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Ketemu range-nya, lalu kita mencari jumlah kelas menggunakan rumus yaitu 1 dalam 1 ditambah dalam kurung 3,322 bisa 3,322 dikalikan dengan log, cari dulu log, nah itu dia log jumlah seluruh datanya ya. Lalu tutup kurung N ya. Nah, sudah dapat hasil jumlah kelasnya. Lalu langsung nanti saja ya, kita lanjut mencari yang lainnya. Kalau ini kita bulatkan menjadi 7 karena kan 6,6, jadi kita buatkan menjadi 7. Panjang kelasnya kita hitung sama dengan range dibagi dengan jumlah kelasnya ya. Sudah dapat hasilnya yaitu 8,2. Kita bulatkan menjadi 8 saja. Karena 2 itu di bawah dari 5 ya. Jadi kalau 5 sama dengan 5 atau di atas 5 itu harus dibulatkan ke atas. Tapi kalau 2 dibulatkannya ke bawah. Jadi hasilnya 8. Sama kayak yang 7 tadi ya. Lanjut kita mencari interval dari data yang terkecil. Masukkan yaitu 40 sama dengan ditambah panjang kelas 8 dikurang 1. Hasilnya 47. Lalu ini kita mencari ininya ya. Selanjutnya itu jadi yang 47 itu ditambahkan 1. Langsung kita tarik ke bawah aja. Jadi kalau kita tarik ke bawah itu langsung otomatis ya, karena udah ada kita masukin rumusnya tadi. Terus ini tadi ada 7 kelas kan, jadi iya jumlah kelas 7, jadi kita ada 7 data. Sudah. Setelah itu kita akan mencari frekuensi datanya ya. Kita menggunakan interval frekuensinya, kita cari dulu ya.
interval dalam frekuensi. Kita menggunakan rumus kan, lalu kita blok ya tadi dari data yang terkecilnya, data yang terkecil, lalu dalam koma perbedaan datanya itu kita kutipkan, lalu strip, lalu kutip lagi ya, sebentar, koma lagi, setelah itu kita ambil yang intervalnya sebelah kanan, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, kita langsung tarik ke bawah ya, karena sudah ada rumusnya tadi. Nah, sudah ketemu interval dalam frekuensinya itu ada 40 sampai 40/7, lalu 48 sampai 55 tuh. Lalu kita mencari frekuensinya. Ini kita lebarin dulu, masih belum, lebarin lagi. Setelah frekuensinya kita menggunakan sama dengan frekuensi salah sebentar ya, kita blok dulu. Sebentar, lepas lagi, kita blok, langsung kita sama dengan frekuensi, lalu kita blok datanya, keseluruhan data ya, lalu kita gunakan interval sebelah kanannya ya. Lalu supaya bisa kita dapat hasilnya itu Ctrl Shift terus enter, pencet itu Ctrl Shift enter, sebentar. Nah, sudah dapat frekuensinya. Selanjutnya kita akan mencari data berikutnya lagi ya nih. Kita hitung dulu ya jumlahnya. Apakah sama dengan jumlah yang kita awal hitung? Kita menggunakan rumus sum, itu rumus tambahan ya. Jadi langsung blok aja tadi ke bawah. Sudah dapat hasilnya sama 50 jumlahnya. Kita mau cari frekuensi relatif. Sama dengan 5 dikalikan, bentar ada salah, 5 dibagi 50 tutup kurung dikalikan 100, dapat hasilnya 10. Langsung kita tarik aja ke bawah, nah sudah dapat kita frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif ini akan berbentuk persen ya, karena tadi kita kalikan 100. Ini kita tambahkan bordir aja ya supaya kelihatan tabelnya. Lalu untuk membuat diagramnya itu langsung aja kita blok interval sama frekuensinya, lalu masuk ke insert, pilih diagram batang. Nah, sudah muncul, kita ubah dulu ya namanya jadi data nilai. Nah, sudah
kita rapikan ya. Kita geser. Sebentar. Tidak ada. Ya, kita geser aja ya. Turun dulu. Nah, kita geser. Dirapikan dulu ya. Nah, sudah. Lanjut lagi ya. Kita akan membuat diagram garis. Sama aja, langsung di blok semuanya. Lalu masuk ke insert. Itu ada pilihan diagram garis. Pilih aja ya. Oh, saya salah. Bukan ini seharusnya ya. Jadi mau kita hapus sebentar. Ya, sudah kita hapus. Masuk lagi ke insert. Pilih diagram garis yang ini. Nah, ini dia diagram garis kita. Kita rapikan dulu. Kita pindah supaya setara sama diagram garisnya ya. Sedikit aja ya. Sudah. Lalu kita akan membuat diagram yang ketiga. Diagram lingkaran kita blok aja ya sama kayak tadi, di blok. Lalu nih pilih diagram lingkaran. Nah, udah muncul. Saya mau edit lagi ya. Oh, salah. Saya salah ambil data. Kita hapus dulu ya. Seharusnya kita itu ngambilnya yang frekuensi relatifnya kan. Karena biasa itu diagram lingkaran itu bakalan berbentuk persenan kan. Jadi kita blok frekuensi relatif, lalu pilih lagi ke diagram lingkaran. Nah, sudah. Sebentar, kita akan pindah dulu ya, supaya kelihatan data itu gak ketutup. Sudah, kita ubah dulu ya itu. Kita select data, edit, kita blok yang intervalnya ya. Terus klik OK. Oke, dah. Jadi sebentar, saya lihat dulu. Oh iya, ini sudah pas saja. Bisa kita ubah warnanya ya di atas. Tuh ada pilihan banyak warnanya, tapi supaya lebih kelihatan yang warna-warni aja. Diagram batang juga ada bisa diubah ya. Kelihatan tuh berubah warna jadi merah. Mungkin itu saja